Beberapa hari Mike dirawat di rumah sakit. Beberapa hari juga Anita menemani Mike. Anita begitu perhatian, membuat Mike begitu kagum dan Mike mulai jatuh cinta pada Anita. Namun Mike masih ragu untuk mengungkapkannya, karena Anita adalah anak dari bosnya. Di lain tempat, Adi mengajak Sylvie untuk membeli mobil baru. Sylvie begitu senang, karena apa yang direncanakan kini sudah mulai berjalan. "Sayang, sekarang kamu pilih mobilnya," ucap Adi. "Wah sayang, terima kasih. Aku makin cinta sama kamu," ucap Sylvie. Kini, Sylvie sudah mempunyai mobil baru. Rencana berikutnya, dia ingin dibelikan rumah. Adi masih belum sadar bahwa Sylvie bukan wanita yang baik. Hingga suatu waktu, Sylvie makin agresif untuk mendekati Hakim. Saat Hakim dan Adi pergi keluar kota, Sylvie memanfaatkan situasi itu. Sylvie mencoba meminta nomor handphone Hakim kepada sekretaris Adi. "Halo, kamu Fitri?" tanya Sylvie. "Iya, ini dengan siapa?" jawab Fitri. "Saya istri Adi." "Oh, ada yang bisa saya bantu? Saya minta nomor Pak Hakim, karena tadi saya telepon Mas Adi. Nomornya tidak aktif, saya khawatir sama dia," ucap Sylvie mencari alasan. "Saya tidak tahu Bu nomor handphone Pak Hakim," jawab Fitri. Saya tidak mau tahu, kamu cari tahu nomornya Pak Hakim," ucap Sylvie memaksa. "Baik Bu," jawab Fitri. Akhirnya, Fitri pun meminta nomor handphone Hakim kepada sekretaris Hakim. Setelah mendapatkannya, Fitri memberikan nomornya kepada Sylvie. Setelah mendapatkan nomor handphone Hakim, lalu Sylvie menelpon Hakim untuk memastikan nomornya. "Halo, ini Pak Hakim," tanya Sylvie. "Iya, ini dengan siapa?" ucap Hakim. "Saya Sylvie, istri Pak Adi. Saya tadi menelpon suami saya, tapi tidak aktif. Makanya saya menelpon Bapak untuk mengetahui kabar suami saya," ucap Sylvie. "Oh, Pak Adi baik-baik saja. Nanti saya bilang Pak Adi untuk menelpon balik Ibu Sylvie. Mohon maaf, saya sekarang sedang sibuk," ucap Hakim. Hakim pun memberitahu Adi bahwa istrinya menelpon dan menyuruh Adi untuk menelpon balik. Adi pun menelpon balik Sylvie. Namun Hakim merasa aneh, kenapa Sylvie menelponnya hanya untuk mengetahui kabar suaminya. Padahal Adi bilang handphonenya selalu aktif. Ada yang aneh dengan sikap Sylvie beberapa hari ini. Namun Hakim tak bisa berpikir buruk karena mungkin saja itu hanya kebetulan saja. Dan Adi pun menelpon Sylvie. "Halo sayang, tadi kata Pak Hakim kamu telepon dia. Ada apa?" "Aku cuma mau tahu kabar kamu. Lagian aku telepon kamu gak aktif," ucap Sylvie. "Nomorku dari tadi aktif terus kok," jawab Adi. "Aku juga gak tahu. Dari tadi aku telepon gak aktif mulu," ucap Sylvie. "Aneh ya, kok bisa begitu?" ucap Adi. Dalam hati, Adi merasa ada yang aneh. Namun dia tidak mau berprasangka buruk pada istrinya sendiri. Hingga waktu pun berlalu. Karena Adi masih berada di luar kota, Sylvie pun pergi bersama pria lain. Seperti biasa, Sylvie ingin menguras kantong lelaki hidung belang. Sylvie pun pergi ke sebuah mall bersama laki-laki lain. Namun, di waktu yang sama, Fitri sekretaris Adi juga pergi ke mall yang sama. Fitri melihat Sylvie bergandengan dengan pria lain. Awalnya, Fitri tidak peduli. Namun, Fitri merasa kasihan karena atasannya dikhianati. Fitri pun mengikuti Sylvie sambil merekam dan memotret. Namun saat Fitri mengikutinya, tiba-tiba Sylvie merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Sylvie menoleh ke belakang. Untungnya Fitri bisa menutup wajahnya dengan pakaian yang dijual di sekitar mall. Sylvie pun tak tinggal diam. Dia mencoba mendekati Fitri. Namun Fitri dengan sigap pergi menghindari Sylvie. Sylvie mengejarnya, tapi Fitri bisa bersembunyi. Hingga akhirnya Sylvie pergi bersama laki-laki lain. "Pi, kamu kenapa ngejar orang itu?" tanya pria yang bersama Sylvie. "Sepertinya ada yang mengikuti kita," ucap Sylvie. "Lalu kenapa? Santai saja." "Gimana aku mau santai? Orang dia ngikuti kita. Apa yang dia mau tahu dari kita?" tanya pria itu. "Aku takut dia mata-mata istri kamu, Mas," jawab Sylvie. "Biarkan saja. Toh, kalau benar dia mata-mata istri aku, sekalian aku ceraikan dia dan aku nikahin kamu secepatnya."
ucap pria itu. Pria itu tak tahu bahwa Silpi khawatir bukan karena istri pria itu, melainkan Silpi takut jika orang itu suruhan Adi. Pria itu tak tahu bahwa Silpi sudah bersuami. Sungguh wanita murahan. Begitu mudah Silpi berpaling dari satu laki-laki ke laki-laki lain. Di lain tempat, Fitri masih bersembunyi. Terdengar suara napas Fitri. Mungkin dia lelah berlari menghindari kejaran Silpi. Untung aku bisa lari dari Bu Silpi. Kasihan Pak Adi, dia jauh-jauh kerja, istrinya malah pergi bersama laki-laki lain. Pantas saja Bu Anita sangat jijik sama Bu Silpi. Ternyata seperti itu kelakuannya, ucap Fitri berbicara sendiri. Dan saat Fitri sudah pulang ke rumah, Fitri masih memikirkan hal tadi saat dia melihat Silpi bersama pria lain. Gimana ini? Apa aku kasih tahu saja Pak Adi? Tapi aku takut merusak rumah tangga mereka. Tapi kalau tidak, kasihan Pak Adi, ucap Fitri. Di lain tempat, Silpi yang merasa was-was bercerita kepada ayahnya. Ya, tadi waktu aku di jalan di mall, ada yang mengikuti aku, ucap Silpi. Siapa nak? Tanya ayah. Aku juga gak tahu. Pas aku kejar, dia keburu menghilang, ucap Silpi. Apa sebenarnya maksud dia mengikuti kamu? Tapi Mas Roy berpikir itu mata-mata istrinya, ucap Silpi. Ya mungkin saja firasat Roy benar, ucap ayah. Iya kalau benar, kalau itu mata-mata Mas Adi, bisa kacau rencana kita ya, ucap Silpi. Gak mungkin lah, selama ini kan Adi percaya sama kamu, ucap ayah. Ya juga sih ya, mungkin itu cuma kekhawatiran aku saja, jawab Silpi. Meskipun akhirnya bisa tenang, karena mereka pikir itu mata-mata Roy, pria hidung belang. Keesokan harinya, Adi pulang dan dia pun pergi ke kantor. Di sana Adi bertanya pada Fitri, Pit, waktu saya di luar kota, apa kamu kasih nomor Pak Hakim kepada istri saya? Tanya Adi. Iya Pak, tapi saya terpaksa, soalnya Bu Silpi memaksa saya, ucap Fitri. Oh iya gak apa-apa, saya cuma bertanya saja, kamu silakan lanjutkan kerja, ucap Adi. Adi merasa heran apa yang disembunyikan Silpi. Keanehan itu berawal dari nomor handphone yang Silpi bilang tidak aktif hingga Silpi memaksa meminta nomor Hakim. Saat jam makan siang tiba, Silpi datang ke tempat Adi sambil membawa makanan. Sayang nih, aku bawakan makan siang buat kamu, jawab Silpi. Makasih sayang. Kamu sering banget anterin aku makan siang, tanya Adi. Ya, aku kan mau perhatian sama suami aku, ucap Silpi. Aku gak lama ya mas, aku mau langsung pergi. Pergi kemana sayang? Tanya Adi. Aku mau pergi ketemu sama teman-teman, sekalian pamer mobil baru, hehehe, ucap Silpi sambil tersenyum. Ah, kamu ada-ada aja, jawab Adi. Silpi pun keluar, namun Silpi tak langsung pergi. Tapi dia malah masuk ke ruang kerja Hakim. Permisi Pak, ucap Silpi. Bu Silpi, silakan masuk. Ada keperluan apa Bu? Tanya Hakim. Ini Pak, saya bawakan makan siang, ucap Silpi. Dalam rangka apa Bu? Kok tiba-tiba? Ini sebagai ucapan terima kasih. Soalnya waktu itu Bapak sudah nganter saya pulang, ucap Silpi. Tidak usah repot-repot Bu, itu kan juga sudah lama, jawab Hakim. Ya tidak apa-apa Pak, kalau perlu tiap hari saya antar makanan ke sini, ucap Silpi sambil genit kepada Hakim. Hakim yang merasa tidak nyaman meminta Silpi meninggalkan ruangannya. Bu, saya minta maaf ya, ini saya masih banyak pekerjaan. Ibu bisa keluar dulu, ucap Hakim. Silpi pun pergi dari ruang kerja Hakim dan Silpi pergi dari kantor Hakim. Hakim kini semakin yakin bahwa Silpi memiliki niat lain terhadapnya karena hal yang Silpi perbuat sungguh aneh dan tak lazim. Hingga waktu pun berlalu, Hakim pun pulang ke rumahnya. Setiba di rumah, Silpi mengirim pesan kepada Hakim. Malam Pak, gimana tadi makanannya? Ucap Silpi dalam chat. Hakim hanya membacanya tanpa membalas. Ih, kok Hakim cuma baca chat aku?
ucap Silpi berbicara sendiri. Ah, nanti saja aku chat lagi. Mungkin sekarang dia sedang capek, tambahnya. Beberapa saat kemudian, Silpi mengirim pesan kembali. Selamat malam Pak Hakim. Hakim hanya membaca dan tersenyum. Istri Hakim merasa aneh karena Hakim senyum-senyum sendiri. Dan istri Hakim bertanya, Pak, kok kamu senyum-senyum sendiri? Ada apa? Jangan-jangan, ucap istri Hakim. Ini mah, aku kok ngerasa aneh. Istri Adi sering kirim makanan ke kantor. Terus dia chat-chat gak jelas ke papa, ucap Hakim. Ah, kamu ada mainnya sama dia? Ya enggak lah, mana mungkin kalau ada main, ngapain juga aku kasih tahu mama, ucap Hakim. Itu istri Adi yang datang saat ulang tahun mama ya? Iya ma, jawab Hakim. Sebenarnya kenapa sih sama rumah tangga Adi? Tanya istri Hakim. Hakim pun menceritakan semuanya, bahwa Adi berselingkuh dan Silpi adalah pelakor. Oh, jangan-jangan dia juga mau deketin kamu. Coba kamu pancing dia, Pak, ucap istri Hakim. Iya mah, aku juga curiga begitu. Aku juga ngerasa kasihan sama Adi. Kok bisa-bisanya dia tinggalkan Anita demi wanita seperti ini? Ucap Hakim. Hakim dan istrinya punya rencana untuk menjebak Silpi.